Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kanjengan dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami podcast Kanjengan yang pada malam hari ini kita akan membicarakan buku karya saudara Ahmad Syafi'i Mufid dengan judul Tangklukan, Abangan, dan Torekot Kebangkitan Agama di Jawa. Buku ini sangat menarik, yakni membahas bagaimana komunitas orang yang beragama ini menghadapi sebuah perubahan zaman, perubahan yang dibawa dari luar tradisi dari komunitas tersebut. Lah, istilah-istilah tersebut ya, dan istilah-istilah tersebut tangklukan, abangan, dan tarekat tentunya bagi kita secara umum masih sangat asing. Untuk itu saya di sini juga sudah bersama Gus Farid sebagai narasumber. Apa kabar Gus Farid? Sehat Mas Zainuri. Oke, terima kasih. Ya. Masih jaga meskipun kesehatan. Agak batuk-batuk sedikit, tapi memang situasinya ya seperti inilah. Masih seger sehat itu. Tapi tidak positif ya? Tidak lah, selalu positifnya istri saya. Kalau saya negatif. Kalau istri itu positif? Positif hamil. Positif hamil. Iya, kalau saya negatif saja. Jadi nanti tambah putra kedua gitu. Insya Allah, doakan saja. Ini baru dirancang Mas. Rencana kira-kira itu nanti perempuan apa laki-laki? Insya Allah saya doanya perempuan. Tapi kalau diberikan laki-laki ya itu udah jatahnya. Ya. Gitu ya. Doakan ya pemirsa supaya nanti Gus Farid diberikan anak perempuan. Karena anak pertama sudah laki-laki. Jadi biar sepasang gitu kan, putra Dan kepada putri. pemirsa semuanya, saya perkenalkan Gus Farid ini mahasiswa di Universitas Indonesia yang fokus di bidang antropologi. Beliau juga orangnya sangat terbuka. Kalau mungkin teman-teman sahabat Kanjengan ingin istilahnya main bertanya terkait dengan apa itu antropologi, sejarah Indonesia dan sebagainya, bisa langsung di kediamannya, yakni Pondok Pesantren Ar-Raudhah Kajen, karena beliau adalah juga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Ar-Raudhah di Kajen. Kembali lagi pada pembahasan malam hari ini, yakni kita review buku Tangklukan, Abangan, dan Tarekat Kebangkitan Agama di Jawa. Sebelumnya terima kasih juga kepada pihak-pihak yang mendukung, terkhusus Sarung Kanjeng yang ada di Pekalongan. Semoga pihak Sarung Kanjeng ya diberikan terus tambah kesehatan, keberkahan. Amin. Dan juga kepada kami terus maju ke depan untuk mengembangkan bersama-sama Indonesia yang makmur, Indonesia yang maju sebagaimana telah dicita-citakan para leluhur. Dan pahlawan-pahlawan kita. Selanjutnya ini Gus. Saya sebelum memasuki materi yang lebih dalam ingin menanyakan. Sebenarnya tangklukan ini yang sangat asing sekali. Tangklukan mohon dijelaskan, tangklukan, abangan, kemudian torekot. Ini gambaran umumnya yang sederhana itu seperti apa? Oke, jadi buku ini adalah karya etnografi. Sebelum saya nanti masuk lebih jauh ya, saya ingin memberikan semacam pengantar yang saya kira penting karena agar kita memiliki semacam imajinasi terkait bagaimana how to read etnografi, bagaimana cara membaca sebuah karya etnografi. Nah, dalam bukunya Blasko itu diceritakan ada minimal 7 hal yang harus kita cermati di dalam membaca karya-karya etnografi itu. Etnografi itu adalah sebuah metode yang dipakai oleh para antropolog di dalam memotret memotret kondisi masyarakat. Ya kan, melihat bagaimana wholeness ya, keseluruhan dari masyarakat itu sendiri. Dan salah satu yang menjadi pembeda antara ilmu antropologi dengan ilmu-ilmu yang lain adalah bahwa risetnya itu harus
observation participant observation. Jadi tidak hanya mengamati saja, melakukan semacam observasi saja, tetapi juga harus menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti. Jadi going native, menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti. Nah, inilah yang kemudian oleh Clifford Geertz itu disebut sebagai thick description, atau lukisan yang sangat detail terkait apa yang diamati, apa yang dirasakan, apa yang difahami tentang sebuah masyarakat. Lalu yang harus dibaca di dalam sebuah karya etnografi itu yang pertama adalah aktor atau agensi. Aktor itu adalah orang-orang kunci, tokoh-tokoh kunci yang menjadi fokus penelitian dari si antropolog tadi atau si etnografer tadi. Lalu yang kedua dalam membaca karya etnografi adalah kita harus menemukan konteks. Konteks itu adalah hubungan atau latar belakang atau setting ya, sosial masyarakat, kemudian ekonomi, lalu karakter, lalu gambaran dari wujud masyarakat yang diteliti, itu namanya konteks. Lalu yang ketiga adalah relations atau hubungan yang terkait dengan politik, kemudian kebudayaan, lalu sosial yang ada di dalam masyarakat yang sedang diteliti oleh si etnografer tadi. Lalu yang keempat adalah yang harus kita temukan dalam membaca karya etnografi itu adalah narasi dan interpretasi. Artinya bagaimana sang penulis atau sang etnografer itu menarasikan atau memberikan tafsir atas apa yang dilihat, yang dialami, yang dirasakan ketika dia menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat yang diteliti itu. Yang kelima adalah soal paradigma, soal teori. Bagaimana atau apa yang dipakai oleh si peneliti ini, apakah menggunakan paradigma strukturalisme misalnya, atau fungsionalisme, atau marxisme dan lain sebagainya. Itu juga sangat penting untuk kita ketahui karena itu sangat menentukan hasil dari penelitian dari etnografi itu. Lalu berikutnya adalah soal refleksi dari penulis atau positioning dari penulis. Bagaimana dia melihat dan menjaga jarak dari tempat atau lokasi penelitiannya, karena meskipun dalam riset apapun saya kira tidak ada yang semuanya adalah atau murni 100% objektif, tetap ada subjektivitas dari peneliti. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui bagaimana positioning penulis buku ini, yaitu Pak Syafi'i Mufid, di dalam melihat tempat penelitian di Kajen. Lalu yang terakhir adalah big conversation. Big conversation itu adalah percakapan besar. Percakapan besar itu meliputi banyak hal, tentang waktu, tentang tempat, lokasi, iklim, kebudayaan, tradisi, karakter. Itu semuanya adalah big conversation yang menjadi core, yang menjadi tujuan utama dari penelitian antropologi. Nah, ini yang harus kita pahami untuk bisa masuk ke dalam dan meneliti tentang 3 kata kunci yang ditulis oleh Pak Syafi'i Mufid itu. Yang pertama adalah tanglukan ya. Tanglukan itu adalah kata lain dari tunduk atau takluk. Jadi orang tanglukan itu adalah orang yang semula dia tidak percaya atau tidak begitu disiplin, tidak begitu istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam. Lalu kemudian berangsur-angsur karena banyak faktor dalam kehidupannya, sehingga dia kemudian ingin menjadi orang yang mengamalkan agama secara penuh, orang yang menjalankan syariat secara serius.
Nah, itu juga digambarkan secara ilustratif ya, secara deskriptif, sangat indah sekali ketika Pak Syafi'i Mufid itu bertemu dengan salah satu informannya. Saya agak lupa namanya siapa itu. Dia dulu adalah orang PNI yang masuk dalam kategori orang yang tidak terlalu mementingkan urusan syariat. Syariat itu kalau difahami secara sederhana adalah urusan sholat misalnya kan, yang sehari-hari dilakukan oleh orang yang taat beragama atau oleh para kelompok santri itu. Tapi berangsur-angsur ketika dia sudah mengalami kematangan umur, dia mengalami kejenuhan hidup, lalu dia kemudian ingin mencari kedamaian dalam hidupnya. Nah, dia menemukan oase itu dalam tarekat. Itu yang disebut dalam konteks buku ini sebagai orang tanglukan. Yang kedua adalah orang abangan. Orang abangan itu lebih levelnya lebih di bawah orang tanglukan. Jadi betul-betul dia tidak mengamalkan agama apapun. Dia masih percaya dengan roh-roh leluhur. Dia masih percaya dengan hal-hal yang bersifat mistik ya. Dan sama sekali tidak menjalankan syariat Islam. Ya. Sementara tarekat itu adalah sebuah institusi yang secara bahasa adalah jalan ya, yang itu mengantarkan manusia untuk lebih dekat kepada Allah. Maka ketiga hal ini itu saling terkait, karena orang bisa lebih meningkatkan kualitas ibadahnya, orang lebih bisa meningkatkan kesadaran dalam beragama, orang lebih merasa taqarrub dekat dengan Allah pada saat dia lebih intensif menjalankan praktek-praktek tarekat seperti zikir, kholwat, kemudian tawajuhan dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari pematangan orang-orang yang ingin merasakan kenikmatan ya secara esoterik, merasakan kelezatan di dalam menjalankan praktek-praktek syariat itu yang menjadi 3 kata kunci di dalam buku ini. Terima kasih. Terus ini kan ada istilah tangklukan, kemudian abangan dan juga tarekat. Sebenarnya kalau di dalam Indonesia kan agama ada cuma 6 ya. Yang diakui secara resmi oleh negara dan ada Islam, kemudian Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kemudian untuk istilah tangklukan, abangan dan tarekat. Kalau tarekat mungkin sudah jelas Islam. Kalau abangan dan tangklukan ini sebenarnya itu Islam apa bagaimana? Kalau abangan itu mungkin secara KTP bisa semua agama. Bisa semua agama saya kira. Jadi tidak hanya Islam saja, tapi mungkin orang Kristen atau orang Buddha atau orang Hindu atau orang Konghucu barangkali yang tidak betul-betul menjalankan praktek-praktek syariat ya dalam agama masing-masing, itu mungkin bisa kita kategorisasikan sebagai kelompok abangan. Sementara orang tanglukan juga demikian, ketika dia masih merasa belum sepenuhnya mengamalkan syariat agama, dia belum tertundukkan ya oleh oleh agama, maka dia masih masuk dalam kategori tanglukan. Tapi dalam konteks ini penulis tidak mengaitkan abangan atau tanglukan dalam berbagai macam agama, karena memang penelitian antropologis itu harus small scale society, harus betul-betul masyarakat yang mikroskopik, yang kecil, yang tidak terlalu lebar. Tetapi apa yang terjadi dalam masyarakat itu kemudian bisa menggambarkan bagaimana situasi masyarakat yang ada di luar daerah itu. Maka kalau kita misalnya menelisik satu karya yang sangat klasik itu The Religion of Java atau agama-agama Jawa yang ditulis oleh Clifford Geertz, itu kan sebenarnya hanya melakukan satu riset di kampung kecil namanya di Mojokuto atau di Pare. Tetapi buku itu menggambarkan bagaimana situasi orang abangan di seluruh Indonesia, menggambarkan orang priai di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, menggambarkan para santri sebagai representasi dari santri yang di mana-mana coraknya semacam itu. Dan yang paling
menggemparkan adalah pada saat klasifikasi antara abangan, priai dan santri itu memengaruhi politik Indonesia. Maka tidak heran kemudian misalnya kaum santri lalu berlabuh di Partai NU. Kemudian kaum abangan itu berlabuh di PNI misalnya kan. Lalu kaum priai itu berlabuh di saya agak lupa itu. Tapi yang jelas ketiga-tiganya itu kemudian terpecah-pecah sampai memengaruhi politik nasional kita. Makanya kalau orang bilang abangan itu ya pasti selalu diidentifikasikan kepada partai tertentu. Santri itu nanti afiliasinya kepada partai tertentu. Lalu orang Tanglukan itu juga nanti diafiliasikan kepada partai tertentu. Itu karena tidak lepas dari klasifikasi itu tadi. Jadi di sini bukan kelompok yang partai politik yang identik dengan partai politik, akan tetapi istilah-istilah tersebut untuk menggambarkan sebuah tingkat kesolehan dalam menjalankan sebuah agama. Ya, gitu ya. Betul. Itu tidak ada korelasi dengan apa-apa dengan partai politik, tapi itu lebih kepada bagaimana wujud pengalaman sehari-hari ya yang dipraktekkan oleh tiga kelompok tadi itu. Terus kemudian untuk tarekat ya. Untuk tarekat, kita kan sering ya mendengar istilah itu tarekat. Kemudian kesannya itu pasti orang-orang khusus, orang-orang khusus tertentu. Kemudian dalam kajiannya itu orang-orang khusus tertentu seakan-akan terbatas. Secara tarekat adalah untuk orang-orang yang khusus, terkesan sangat eksklusif. Terus kemudian juga untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Biasanya kan begitu. Kalau tarekat pasti ada orang-orang tertentu dan kalau sudah tua saja masuk tarekat. Apakah itu memang benar-benar seperti itu? Apakah kita yang muda, mungkin anak kecil mungkin muda, kalau belajar tarekat itu bisa apa? Jadi dalam konteks buku ini sebenarnya Pak Syafi'i Mufid itu ingin menjelaskan soal bagaimana orang-orang kajian dahulu itu ini era tahun 89 ya. Jadi konteks penelitian time waktunya itu sekitar tahun 89 menjelang tahun 90. Lalu kemudian ada banyak key informan, ada banyak tokoh-tokoh kunci, informan kunci, termasuk salah satunya adalah Kiai Duri Nawawi. Mbah Duri Nawawi itu adalah putra dari Kiai Nawawi, salah satu pendiri pondok pesantren Kulon Banon. Dan awal mula beliau dulu berbaiat dengan Kiai Muslih di Meranggen. Dalam buku ini diceritakan bahwa yang bareng-bareng ikut baiat di Meranggen itu ada kurang lebih 4 atau 5 kiai. Selain Kiai Duri Nawawi itu ada Kiai Sahal Mahfud, kemudian ada Kiai Fakihuddin, lalu ada Kiai Muhammadun Kajen dan Kiai Muhammadun Pondoan. Tetapi seiring berjalannya waktu, yang diberikan amanah atau yang diberikan izin untuk melakukan baiat itu adalah Kiai Duri Nawawi, dan beliau diangkat sebagai mursyid ya, yang tinggal di wilayah Pati atau yang tinggal di wilayah Kajen. Nah, keterkaitan antara tarekat dengan kondisi sosiokultural masyarakat Kajen pada saat itu, karena banyak masyarakat Kajen yang mayoritas adalah masyarakat Tanglukan atau masyarakat abangan. Nah, masyarakat Tanglukan ini merasa nyaman pada saat mereka harus berbaiat atau berinisiasi ya kepada Kiai Duri Nawawi, karena dalam tarekat Qadiriyah Naksabandiyah itu sangat ringan. Jadi kesannya tarekat Qadiriyah Naksabandiyah itu pada saat dimursyidi oleh Kiai Duri Nawawi itu sangat inklusif, sangat terbuka, menerima lapisan masyarakat yang paling bawah. Maka dalam statistik yang ditulis oleh penulis buku itu, mayoritas pengikut tarekat Qadiriyah Naksabandiyah itu adalah para petani. Yang kedua pengusaha, yang ketiga baru
golongan-golongan yang agak memiliki strata sosial yang tinggi seperti misalnya pengusaha, PNS, ABRI dan seterusnya. Nah, selain itu pada era yang sama di kajian itu ada tarekat namanya Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mujaddadiyah yang dipimpin langsung oleh Mbah Abdullah Salam. Ya, dan apa itu dua-duanya ini sama-sama besarnya. Dinarasikan dalam buku ini bahwa murid dari Mbah Duri Nawawi itu bisa mencapai 15.000 orang. Ya, dan pada saat tawajuan yang datang bisa 2.000 sampai 3.000 orang. Nah, kenapa banyak sekali dan sangat cepat sekali perkembangan tarekat ini? Karena yang mayoritas masuk di dalam tarekat ini adalah orang-orang yang memiliki strata sosial yang paling bawah, lapisan sosial yang paling bawah, yaitu para petani. Dan para petani pun tidak semuanya adalah orang tua, tapi juga memiliki varian umur yang berbeda-beda. Dia merasa bahwa masuk tarekat itu adalah mencari kenyamanan, ketenangan batin di dalam beragama. Nah, kenapa tarekat ini kemudian berkembang dan menjadi besar? Karena memang tarekat ini itu dulu adalah hasil dari ijtihad ulama kita, ulama Nusantara, yaitu Syekh Khotib Sambas. Pada saat beliau di Mekah, beliau mengijazahkan atau memberikan izin kepada salah satunya Kiai Abdul Karim Banten untuk mentransmisikan tarekat ini kepada masyarakat di Indonesia. Lalu dari Kiai Abdul Karim Banten itu kemudian sampai kepada Kiai Abdurrahman, bapak dari Kiai Muslih Meranggen, lalu turun kepada Kiai Muslih Meranggen. Selain Kiai Syekh Abdul Karim, masih ada beberapa ulama besar ya yang membawa tarekat itu dari Mekah ke Indonesia, termasuk Kiai Hasbullah dari Madura. Itu juga salah satu orang yang diberikan izin oleh Syekh Khotib Sambas untuk menyebarkan tarekat ini. Maka namanya tidak hanya Qadiriyah saja. Kalau Qadiriyah saja itu yang paling masyhur di dalam sejarah adalah Hamzah Fansuri di Aceh. Tapi ini sudah menjadi penggabungan antara Qadiriyah dan Naksabandiyah. Dan yang unik lagi, kenapa para petani strata sosial orang-orang kecil ya, wong cilik itu sangat nyaman dan masuk dalam tarekat ini karena praktek-praktek tarekatnya tidak terlalu berat. Misalnya zikir itu cukup 165, membaca la ilaha illallah setelah sholat. Kemudian tidak ada kholwat. Kholwat itu semacam bukan mengisolasi diri, tapi ada satu pertemuan yang khusus bagi kelompok tarekat, dan itu biasanya ada di bulan Rajab atau bulan Ramadan. Itu biasanya untuk pematangan bagi para salik ya, bagi para penganut tarekat. Kalau di Naksabandiyah itu pasti ada. Di Qadiriyah Naksabandiyah ini ada, tetapi khusus di Meranggen dan di Kajen uniknya itu tidak ada. Yang ada hanya tawajuhan. Tawajuhan itu ya zikir bersama dengan para mursyid itu. Terima kasih, Gus. Jadi untuk dalam hal ranah tarekat ini sangat terbuka kepada siapapun ya. Masyarakat. Karena ya. Di kajian itu secara struktur sosial itu ada dua kategori. Satu itu ada wong cilik, ada wong gede, itu istilahnya begitu. Kalau wong cilik itu adalah kelas-kelas sosial dari para petani sampai ke bawah. Sementara wong gede itu adalah lingkaran dari para kiai-kiai, para pengusaha, terutama kiai-kiai yang memiliki nasab langsung dari Mbah Mutamakin. Jadi kalau misalnya dibuat lingkaran itu, misalnya yang paling pertama itu adalah kiai-kiai yang menjadi dzurriyyah dari Mbah Mutamakin. Lalu kemudian yang kedua itu adalah para pengusaha, PNS dan seterusnya. Lalu dalam strata yang terakhir itu yang masuk dalam kategori wong cilik itu adalah para petani dan seterusnya. Nah, itu deskripsi etnografik yang digambarkan oleh Pak Syafi'i Mufid ketika beliau menjadi partisipan observation itu. Termasuk di kajian itu ada dua istilah yang unik, ada sedulur jarak, ada sedulur jauh. Kalau sedulur jauh itu sedulur yang tidak berkumpul dalam satu wilayah desa misalnya yang tempatnya berjauhan,
atau dari sisi biologis memang tidak terlalu dekat. Sementara dulur jarak itu ya dulur yang satu mbah, kemudian jaraknya tidak terlalu jauh, berdekatan. Nah, ini kenapa ditulis oleh Pak Syafi'i Mufid, karena di dalam kajian antropologi itu ada namanya sistem kekerabatan. Jadi ada 7 komponen kebudayaan yang harus dilihat dalam sebuah masyarakat itu. Yang pertama adalah pengetahuan, bahasa, lalu kemudian ada seni, ada religi, ada ekonomi, ada masyarakat, ada teknologi, dan sistem kekerabatan. Nah, ini semuanya dibahas secara detail oleh beliau dalam buku itu ya. Terus kemudian untuk itu Gus, apa namanya tadi kan disinggung juga terkait dengan strategi perubahan masyarakat. Apakah di situ juga dijelaskan terkait dengan apa namanya perubahan zaman ya? Iya. Bagaimana sih di dalam buku Bapak Syafi'i Mufid itu menjelaskan sikap orang-orang yang dalam lingkaran Torekot itu tadi menyikapi sebuah perubahan yang sangat cepat. Betul. Yang mungkin orang Torekot itu kan lebih cenderung apa namanya menekankan pola hidup yang sederhana, kemudian apa namanya lebih cenderung pandangannya itu mengutamakan sisi apa namanya norma, sisi moralitas. Sementara kalau kita melihat perubahan saat ini kan lebih ke sisi material. Kan begitu. Bagaimana kaum apa namanya kelompok tarekat tadi mensikapi perubahan zaman yang seperti itu? Ya, kalau dalam buku ini karena memang ada satu istilah kunci juga sebenarnya yang ditulis oleh Pak Mufid itu, bahwa tarekat itu semakin menguat ya karena dampak dari modernisasi, dampak dari globalisasi. Ketika orang menghadapi perubahan-perubahan hidup, perubahan-perubahan zaman yang tidak menentu, ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan, ada rasa kebingungan yang menghinggap dalam batinnya, dalam dirinya, maka secara psikologis dia ingin mencari sebuah kepastian. Dia ingin mencari sebuah oase yang tadi saya katakan sebagai tarekat itu. Maka disinilah fungsi agama itu bekerja. Jadi ketika orang itu menghadapi situasi yang tidak menentu semacam ini, kemudian orang mencari bagaimana saya harus yakin dan saya harus mantap menghadapi seluruh perubahan kehidupan yang ada saat ini. Nah, di dalam tarekat secara lebih spesifik, ini bagian dari agama, itu menawarkan kepastian-kepastian itu. Termasuk kenapa dalam tarekat itu orang misalnya nanti akan diberikan zikir tertentu untuk menjaga kedamaian dalam batinnya. Lalu ketika orang nanti ingin misalnya dalam cerita yang ditulis oleh Pak Syafi'i Mufid itu menjadi seorang petinggi kepala desa, lalu beliau sowan kepada Kiai Duri Nawawi, lalu dalam pasowanan itu beliau diberikan semacam ijazah-ijazah khusus yang pada akhirnya bisa menjadikan orang itu berhasil mencapai jabatan sebagai kepala desa. Lalu banyak masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang bagi kelompok tarekat itu terselesaikan di dalam tarekat. Entah itu persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan anak, itu kan bagian-bagian penting dalam struktur kehidupan manusia. Nah, oleh mursyid, oleh Kiai Duri Nawawi, di dalam cerita dalam buku ini banyak sekali orang-orang yang merasa terselesaikan persoalannya setelah dia masuk di dalam tarekat itu. Jadi itu yang disebut oleh Pak Syafi'i Mufid sebagai revitalisasi, sebagai kebangkitan agama. Karena ada banyak hipotesis yang mengatakan bahwa agama itu semakin tahun akan semakin ditinggalkan, semakin hari akan semakin terasing, tidak mendapatkan banyak pengikut. Tapi justru sebaliknya, semakin zaman berubah, semakin situasi kondisi itu semakin sulit, justru orang malah mencari agama itu
Jadi fungsi agama itu betul-betul kuat sekali di dalam memengaruhi kehidupan seseorang. Nah, ini termasuk bagian dari thick description, yaitu bagaimana Pak Syafi'i Mufid itu mengambil beberapa sampel ya dari para informan, termasuk para anggota tarekat, entah itu seorang ibu atau dia seorang bapak, seorang laki-laki, menjelaskan banyak hal terkait kenapa, motivasi apa yang kemudian menjadikan mereka masuk dalam tarekat itu. Kemudian begini Gus, kalau di tarekat itu kebanyakan kan apa namanya bapak, orang laki-laki. Iya. Apakah juga perempuan? Tidak juga, semuanya tidak. Artinya tidak hanya dikhususkan untuk satu jenis kelamin tertentu, tidak. Semuanya masuk tarekat itu. Di mana-mana jumlah laki-laki dan perempuan itu hampir seimbang yang masuk dalam tarekat. Karena jika yang laki-laki itu masuk, biasanya dia mengajak istrinya untuk masuk. Kadang-kadang anaknya juga ikut masuk. Maka cerita atau deskripsi menarik yang ditulis oleh Pak Syafi'i itu ada seorang ibu-ibu yang sedang jajan di warung. Lalu beliau tanya, "Bu, kenapa jenengan ikut tarekat? Kalau bapak kan sudah biasa. Kalau jenengan itu kenapa kok ikut tarekat?" "Oh, kalau saya memang ikut bapak. Dan yang kedua, saya pun tidak hanya mengajak siapa itu, tidak hanya diajak oleh bapak saya saja, oleh suami saya saja, tapi saya pun ingin mengajak anak saya masuk dalam tarekat." "Kenapa kok Anda harus mengajak anak jenengan masuk ke tarekat?" "Karena saya melihat anak-anak sekarang ini tidak mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Sudah banyak yang meninggalkan sholat. Di mana-mana anak-anak itu pergaulannya sudah tidak kondusif, sudah tidak baik." Itu kalau kita bayangkan tahun 89, itu situasinya sudah seperti itu. Bayangkan saja kalau kita komparasikan dengan situasi zaman sekarang ini. Jadi saya ketika membaca buku itu bisa membayangkan bagaimana keresahan, kegelisahan orang tua melihat kondisi anak-anaknya menghadapi berbagai macam problematika yang itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh atau efek modernisasi dan globalisasi. Maka di dalam buku itu Pak Syafi'i Mufid kemudian melakukan semacam analisis termasuk faktor-faktor yang menjadikan terjadinya perubahan masyarakat secara masif, termasuk ada faktor teknologi, ada faktor urbanisasi, ada faktor media massa dan seterusnya. Ada 5 faktor kalau tidak salah. Nah, itu yang menjadi lensa, menjadi kacamata melihat bagaimana perubahan kebudayaan Kajen setelah terkena dampak atau efek dari modernisasi atau globalisasi itu. Nah, termasuk orang-orang Tanglukan dulu yang awalnya dari PNI, ya kan, yang kemudian masuk itu juga banyak sekali yang cerita alasannya masuk tarekat karena sudah mengalami semacam kegeresangan dalam hidupnya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Gus. Jadi pemirsa tadi sudah dijelaskan Gus Warid ya terkait apa itu Tanglukan, kemudian apa itu Abangan dan juga tarekat yang sangat sangat panjang sekali. Saya kira itu sangat jelas. Dan ini kembali lagi Gus, ada pertanyaan yakni terkait dengan posisi tarekat. Selama ini kan menjadi kaum yang menjalankan agama dengan kesolehan dalam beragama. Apakah dalam perjalanan kehidupan, dalam menjalankan kehidupan kelompok tersebut, apakah pernah ya kira-kira ada semacam ancaman dari kelompok sosial yang lain? Mungkin ancaman dari kalangan Tanglukan atau Abangan mungkin yang tidak suka. Dalam konteks itu memang pernah Kiai Duri itu mendapatkan laporan dari para muridnya karena dianggap bahwa torekoh kok semudah itu gitu loh. Torekoh kok tidak ada misalnya praktek-praktek yang lebih berat untuk dilaksanakan ya. Kewajiban-kewajiban para salikin, orang-orang yang sedang menjalani tarekat itu kok cuman membaca 165, yang penting setiap sholat kemudian tidak ada kholwat, hanya ada tawajuhan saja, dan itu dianggap oleh Kiai Drunawi sebagai angin lalu saja.
karena beliau apa itu namanya husnudzon ya dengan orang-orang yang tidak tahu tentang seluk-beluk dari apa itu tarekat. Rata-rata orang yang mengkritik apa itu tarekat itu adalah orang-orang yang tidak begitu suka dengan tarekat. Misalnya dulu, kalau sekarang Muhammadiyah berbeda ya, apa itu namanya wajahnya. Kalau dulu masih banyak orang-orang misalnya kelompok-kelompok Muhammadiyah yang anti dengan tarekat, lalu kemudian memberikan stigma terhadap tarekat, bahwa tarekat itu bid'ah, tarekat itu tidak penting dan seterusnya. Tapi oleh Kiai Durunawi ditanggapi dengan sangat santai, tidak ada beban apapun, dan itu beliau fokus untuk mengembangkan jamaahnya, sehingga jaringan tarekat itu tidak hanya berkembang di Margoyoso, tetapi sampai di Kayen, sampai di Pucak Wangi, bahkan sampai di luar Kabupaten Pati, sampai di Jepara, di Tulaan dan sekitarnya. Bahkan sampai hari ini saya kira masih banyak sekali orang-orang yang apa itu namanya masih memegang teguh tarekat ini, Qadiriyah Naqsabandiyah, meskipun ini sudah generasi yang kedua barangkali, putra dari Kiai Durunawi sekarang yang memegang adalah Kiai Masfu itu kan, Kiai Masfu Duri. Dan justru semakin tarekat itu ditekan oleh orang-orang yang tidak suka dengan tarekat itu, maka yang terjadi adalah peningkatan jumlah pengikut tarekat. Itu yang apa itu yang diceritakan langsung oleh siapa namanya Pak Mufid dalam buku ini. Jadi sangat menarik ya ini tarekat, apa namanya, jadi semakin mendapat ancaman, semakin mendapat tekanan, faktanya justru malah semakin meningkat karena itu menjadi kebutuhan dasar. Terus kemudian spirit apa kira-kira yang ada di dalam tarekat itu sendiri? Ya, spiritnya adalah tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Spiritnya adalah bagaimana tarekat itu sebagai oase, sebagai apa itu namanya mata air yang memberikan apa itu memberikan apa namanya ini percikan-percikan bagi orang-orang yang sedang dahaga, mengalami semacam krisis dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau diperbandingkan juga selain tarekat ya, biar kita tidak terlalu fokus di tarekat, saya merasa menarik untuk membicarakan soal bagaimana pertumbuhan pesantren di Kajen. Di tahun 89 itu di Kajen itu hanya ada 20 pesantren dan madrasah cuma 3. Satu itu ada Matlabul Falah yang muridnya hanya 2000 belum ada 2000, masih 1000 sekian. Kemudian Salafiyah itu tidak ada 1000, sekitar 260 sekian. Lalu di PGIB itu hanya sekitar ada 200 sekian. Itu data yang ditemukan oleh Pak Mufid pada saat itu. Nah, sekarang melihat perkembangan Kajen sendiri, jumlah pesantren itu mungkin sudah hampir mencapai 60 pesantren. Lalu belum sekolah-sekolah formal ya, SMK, lalu ada PAUD, TK, SD, dan madrasah. Sekarang ada tambahan prima dan lain sebagainya. Itu berarti kita bisa melakukan perbandingan bagaimana situasi kondisi wajah Kajen pada tahun 89 dengan bagaimana Kajen pada hari ini. Ini yang menurut saya sangat penting untuk kita lihat perbandingannya, perubahannya, dan bagaimana cara kita untuk menyikapi tentang perubahan yang begitu pesat di Kajen hari ini. Itu yang saya kira perlu kita baca sebagai sebuah spirit dalam membaca karya etnografi. Begitu, Mas. Apakah semua masyarakat di Kajen itu juga masih seperti yang dulu dalam spirit menjalankan kehidupan untuk saat ini? Saya kira masih sama. Saya kira masih sama dan semakin ramai. Kalau dulu misalnya Kajen itu dari sisi apa itu namanya ya, dari sisi tingkat melek hurufnya di era 89 itu masih banyak sekali orang-orang yang apa itu hanya tamatan SD, bahkan banyak yang sekolah tapi tidak tamat, atau paling mentok tamat SMP, tidak sampai tamat SMA atau yang sederajat dengan itu. Nah, hari ini sekarang kita melihat bahwa banyak sekali para kader-kader anak muda Kajen yang sudah kuliah kemana-mana, nyantri di mana-mana, kemudian memiliki banyak skill kreativitas. Itu menurut saya adalah modal besar yang apa itu namanya bisa membangun Kajen itu lebih baik lagi. Kalau bicara Abangan, bicara Tanglukan, saya kira di Kajen pun hari ini
sangat minoritas. Kalau dulu mungkin bisa jadi adalah kelompok mayoritas. Termasuk bagaimana relasi antara masyarakat di Kajen itu saya kira melihat juga sudah sangat terkat sekali ya. Tidak ada sekat, tidak ada tidak ada pembeda, semuanya bisa serawung, bisa bertemu, bisa berdialog, bisa ngopi bareng. Itu adalah salah satu modal besar ya, modal sosial yang saya kira perlu dikembangkan. Lalu juga yang menurut saya menarik adalah tentang perubahan tentang Haul Suro, karena beliau menyinggung pada saat Haul Suro itu dulu di Kajen itu ada 2 tempat ya. Satu makam ini sebagai yang sacred, yang suci, karena di situ ada acara tahlil, ada manakib, ada buka selambu dan seterusnya, ada pengajian juga. Lalu kemudian di sisi yang lain di sebelah barat makam Kajen itu di kawasan Sawo Gejek ya, kalau orang Kajen menyebut, itu dulu di situ tempat perjudiannya banyak sekali. Ada yang di situ, yang ada yang juga di lapangan Yasin. Bahkan karena ini adalah riset antropologis atau etnografik, Pak Syafi'i Mufid itu sampai menulis menjumlah kira-kira ada 40 sampai 50 tempat perjudian. Itu kalau dulu di Kajen pada tahun 89. Sampai kemudian yang menarik adalah ketika Pak Mufid itu berdialog dengan salah satu kuncen makam ya, Kanjengan atau makam Kajen, makamnya Mbah Mutamakin. Kok bisa yang satu ini ada tempat suci, pada saat haul itu dibacakan Quran, membaca manakib, tahlil dan seterusnya, sementara di sebelah barat yang tidak jauh dengan makam kok ada tempat yang dalam tanda kutip kotor. Nah, oleh pelawang makam itu dijawab bahwa ini adalah semacam uji coba bagi para santri Kajen. Setelah mereka digembleng selama 1 tahun untuk belajar ilmu syariat, maka sekarang adalah uji cobanya bagaimana mereka melihat kemaksiatan yang ada. Apakah mereka bisa menghindari itu, atau justru malah mereka bisa terkontaminasi dengan adanya tempat-tempat hiburan malam seperti itu. Termasuk dulu saya masih ingat di Kajen itu masih ada masih ada bioskop, itu juga masih ada bioskop, kemudian teman-teman hiburan seperti perjudian seterusnya itu dulu masih ada. Tapi sekarang alhamdulillah sejak tahun mungkin 2000-an ya, itu sudah tidak ada lagi, semuanya sudah kondusif. Apalagi sekarang Yasin sudah jadi Matalul Falah Banat. Kemudian tempat lahan kosong di Kajen pun juga sekarang sangat langka sekali, tidak seperti dahulu yang begitu banyak. Terus mungkin ini Gus, terkait dengan ulama di Kajen. Untuk ulama di Kajen sendiri, apakah di dalam buku ini ya, apa juga menjelaskan terkait dengan sikap ulama Kajen terkait dengan hubungannya di dunia politik? Kenapa sih ulama Kajen itu kok tidak ada yang mau berkiprah di politik, sementara kalau kita melihat Kajen itu kan potensi untuk masuk di ranah itu kan sangat besar sekali. Ya, jadi ada beberapa kiai yang memang karena itu sikap politik ya. Ada yang di Masumi, ada yang di NU, itu biasa. Karena di Kajen itu perbedaan pilihan politik itu adalah sesuatu yang wajar, tidak menjadi persoalan yang begitu krusial dan penting. Para kiai masih serawung, masih santai, masih ngopi bareng, meskipun ada perbedaan pandangan politik, sampai perbedaan pilihan politik. Nah, ada beberapa kiai yang disebut dalam buku ini, termasuk Mbah Ahmad Fakhrul Razi. Itu salah satu kiai yang memiliki pergaulan yang begitu luas. Jadi beliau tidak hanya tinggal di pesantren saja, mengurus pesantren dan sekolah, tetapi beliau juga hobinya itu keliling-keliling, ketemu dengan orang yang punya warung remang-remang. Kalau dulu ya belum diskotik lah, tidak ada diskotik di Kajen. Di Kajen maupun di sekitar Kajen itu tidak ada diskotik, hanya ada warung remang-remang, tempat perjudian dan seterusnya. Itu beliau biasa ketemu dengan para orang-orang itu. Tapi pada akhirnya orang itu sendirilah yang memiliki kesadaran untuk menutup tempat-tempat itu. Karena apa? Karena tadi kedekatan dengan Kiai Ahmad Fakhrul Razi itu yang sangat begitu luar biasa. Dan cara dakwah itulah yang sebenarnya dakwah yang sangat kultural dan efektif.
Jadi beliau tidak banyak menggurui orang-orang itu, tapi beliau banyak cerita tentang hal-hal yang baik, memberikan motivasi terhadap kehidupan orang-orang itu, memberikan banyak solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh orang itu, sehingga kesadaran itu terbangun di dalam dirinya sendiri untuk menghentikan tempat-tempat atau praktek-praktek kemaksiatan yang ada di wilayah Kajen dan sekitarnya itu. Ini Gus, pertanyaan terkait ulama di desa Kajen yang mungkin dalam ranah lingkaran kalangan torekot ya. Bagaimana pandangan beliau ini dalam memandang mungkin teman-teman dari Abangan, saudara di Abangan yang mungkin masih hobi maksiat dan sebagainya. Bagaimana sih sikap ulama-ulama tersebut? Di dalam buku ini tidak terlalu jelas secara eksplisit ya menyebutkan itu, tapi bahwa secara implisit banyak kiai-kiai kita di Kajen itu sejak dahulu itu sangat terbuka, sangat akrab dan ngewong ke wong, melihat orang entah itu Abangan, Tanglukan itu dengan pandangan persahabatan, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta. Sehingga hasil yang didapatkan apa? Bahwa mereka masuk dalam tarekat itu karena keinginan sendiri, itu dari nuraninya sendiri. Jadi pendekatan kultural itulah yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap kelompok-kelompok Tanglukan maupun kelompok-kelompok Abangan. Itu secara implisit saya memahami yang dinarasikan oleh Pak Syafi'i Mufid ketika mengamati dan melihat relasi hubungan antara kiai dengan masyarakat, antara Tanglukan dengan Abangan, antara Abangan dengan kiai dan seterusnya itu. Justru kaum torekat ini ya sangat terbuka dengan kalangan Tanglukan dan juga kalangan Abangan, meskipun mereka ini selalu mengancam dalam kehidupan. Dalam arti mengancam itu tidak setuju, tidak suka begitu kan dengan adanya tarekat itu. Terus kemudian untuk penekanan dari Pak Syafi'i Mufid ini Gus, penekanan dari 3 kata kunci Tanglukan, Abangan dan tarekat, intinya itu di mana? Ini sebagai closing statement juga bahwa intinya adalah potret tentang masyarakat Kajen era itu tahun 89 itu masyarakat yang kompleks, masyarakat yang plural, tidak satu wajah saja. Tapi ternyata ada 3 kelompok ya kategori masyarakat yang tadi dalam kategori santri yang masuk dalam tarekat, ada kategori Abangan dan ada kategori Tanglukan. Dan yang paling mendasar adalah bagaimana pengaruh atau revitalisasi kebangkitan kembali agama yang justru semakin hari semakin kuat, semakin dominan, semakin punya pengaruh besar karena ada dampak-dampak dari modernisasi atau globalisasi itu. Itu yang sebenarnya adalah benang merah yang ingin beliau sampaikan. Tapi karena ini adalah karya etnografi, maka deskripsinya sangat panjang sekali. Ada wawancara, ada pengamatan terlibat, harus field work ya, harus bekerja harus stay tinggal dalam satu wilayah itu minimal 3 bulan. Jadi beliau tinggal di Kajen itu kira-kira 3 bulan tahun 89 itu, dan beliau setiap hari bertemu dengan masyarakat, ngopi, sowan kepada Kiai Duri Nawawi itu, dan akhirnya yang beliau dapatkan adalah kekayaan data etnografi itu, sehingga beliau menggambarkan itu seperti orang bercerita. Itu salah satu kekuatan dari etnografi. Ya, saya kira itu Mas Zainuri. Ini satu pertanyaan lagi Mas. Ya, bagaimana Mas? Apa sih kira-kira keunggulan ya, kelebihan penelitian Pak Syafi'i Mufid ini dengan penelitian yang lain? Saya subjektif ini ya, karena saya kecenderungannya adalah antropologi, maka ya saya menganggap bahwa dalam penelitian antropologi ini adalah satu karya yang mungkin satu-satunya karya secara antropologis yang ditulis secara detail ya dan kaya oleh Pak Syafi'i Mufid, karena beliau menjelaskan sampai jumlah pesantren, sampai kepala desa Kajen mulai pertama sampai tahun 86 kalau nggak salah, Pak Jazuli Misbah. Lalu beliau juga mendata, mencatat jumlah penduduk, pekerjaannya apa, ya kan, kemudian jumlah santri pada era itu,
Kemudian apa itu namanya, beliau juga berinteraksi langsung dengan 3 kelompok ini secara langsung, bukan karena literatur atau karena pengamatan saja, tapi langsung bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan orang-orang itu, sehingga apa yang ditulis itu data yang real, data yang valid, data yang merupakan wajah dari kajian pada era itu. Biasanya kalau orang melakukan penelitian itu kan terkadang dari literasi tertentu, dari literatur tertentu, atau dari observasi saja, pengamatan dan wawancara, tapi tidak begitu mendalam. Tapi kalau participant observation itu kan dia sudah menjebur, immersing, menyelam dalam kebudayaan dan kehidupan masyarakat, benar-benar ikut merasakan. Maka dalam etnografi itu kan instrumennya apa? Adalah panca indera kita, mata kita, apa itu kuping kita, mulut kita, itu bagian dari instrumen penelitian yang itu kemudian bisa memberikan data yang deep, yang dalam tentang apa atau objek apa yang ingin kita teliti. Maka ini saya anggap beliau berhasil memotret Kajen secara utuh pada era itu 889 ya. Terima kasih. Sudah cukup ya tadi. Ya. Ya, ini apa namanya, bahwasanya buku ini adalah penelitian yang mengambil objek kajian di desa Kajen, yang di situ pada tahun 89 Yeah. Pada tahun 89 terdapat 3 kelompok, yakni Tangklukan, Abangan, dan juga Torekot. Nah, yang unik ini apa namanya, kebangkitan agama yang ada di desa Kajen. Justru ketika mendapat banyak ancaman dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain dan juga dari arus perubahan zaman yang di situ ada pergeseran nilai, justru malah Torekot ini semakin berkembang, semakin justru merasa dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Itulah kiranya apa namanya penelitian ini, sehingga dan juga Pak Syafi'i Mufid ini ya menerangkan dalam melakukan risetnya, beliau ikut serta melibatkan diri hidup di desa Kajen sehingga ketepatan dalam data sangat akurat, begitu Bu. Ya. Terima kasih, mungkin itu dari kami, dari apa namanya podcast pada malam hari ini. Tadi sudah dijelaskan Gus Warid banyak lebar terkait dengan isinya, terkait dengan keterangan-keterangan yang ada di dalam buku ini. Terima kasih Gus. Ya, sama-sama Bang Zainuri. Apa namanya, berbagi ilmunya pada malam hari ini. Terus kemudian terima kasih juga kepada pihak-pihak yang mendukung ya, Sarung Kanjeng Pekalongan dan teman-teman podcast Kajen semuanya. Terima kasih, dan dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.